Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Fisika dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi vektor dengan menggunakan metode analitik. Materi ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Yuk simak materi vektor dengan menggunakan metode analitik. Cara menentukan resultan vektor. Yang pertama, ketika vektor itu yang searah, maka ketika vektor yang searah itu dijumlahkan. Yang kedua, itu ada vektor yang berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti nanti untuk resultannya berarti nanti akan dikurangi. Ini salah satu ilustrasi dari gambar. Jika searah berarti nanti ini ditambahkan saja. Kalau ini berarti nanti arahnya berbeda. Yang gambar kedua di sini berarti nanti kanan dikurangi dengan yang ke kiri. Lanjut yang ketiga, jika ada dua vektor yang membentuk sudut theta. Ini ada gambar dua buah vektor yaitu membentuk sudut theta seperti ini. Maka nanti nilai resultannya, misal di sini ini dianggap sebagai A, yang di sini dianggap sebagai B. Berarti resultan dari vektor ini yaitu akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kalikan cos theta. Yuk simak contohnya. Hitunglah nilai resultan vektor dari gambar di bawah ini. Oke, ada gambar seperti itu. F1 6 Newton, F2 itu 4 Newton membentuk sudut 60 derajat. Jadi kita untuk mencari resultannya berarti nanti R sama dengan akar dari F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan ditambah 2 kalikan F1 F2 cos 60 derajat. Karena sudut yang dibentuk dari kedua vektor itu 60 derajat maka cosnya 60 derajat. Sehingga kita masukkan angka-angkanya. R sama dengan akar dari F1-nya 6 kuadrat, F2-nya 4 dikuadratkan, tambah 2 kalikan 6 dikalikan 4. Ingat untuk cos 60 itu hasilnya setengah. Sehingga didapatkan 6 kuadrat 36, 4 kuadrat itu 16, 2 kali 6 kali 4. Dan kali setengah itu dapat 24 karena ini 2 dan setengah dicoret tinggal 6 kali 4 24 sehingga resultannya didapatkan akar 76 Newton. Untuk berikutnya nilai sinus kosinus tangen pada sudut istimewa atau nilai trigonometri pada sudut istimewa. Oke, ini misal di sini ada theta atau sudutnya. Ini kan kalau nilai sudut istimewa berarti nanti di sini pasti segitiga siku-siku. Untuk sinus itu dilambangkan dengan sin demi. Untuk cos itu berarti cara menghafalkannya biar mudah itu cos sami. Sedangkan tan itu tan beza. Maksud dari sin demi di sini yaitu nilai sinus itu nilainya yaitu sisi depan sudut D itu artinya depan, ni-nya itu adalah sisi miring. Ketika theta di sini berarti depan sudutnya yaitu yang di sini yang tegak ini, miringnya di sini. Ini berarti nanti nilainya di samping. Ini berarti yang di sini berarti ada samping sudut, yang ini berarti ada depan, yang ini berarti miring. Kosami berarti cos itu yaitu sisi samping, itu samping sudut dibagi dengan sisi miringnya. Samping sudut dari theta ini berarti yang di sini, miringnya berarti yang di sini. Tandesa berarti nanti tangen, berarti nilai tangennya berarti nanti sisi depan, D-nya depan, itu yaitu samping, berarti depan dari sudut yaitu yang di sini, yang tegak depannya, sampingnya yang samping sudutnya yang di sini. Kita ilustrasikan dengan contoh sudut istimewa yaitu 30 dan 60. Oke, kalau 30 dan 60 ini sudah ada, kalau depannya 30 pasti ada angka 1, sampingnya akar 3 dan miringnya 2. Acuannya kalian menggunakan angka 30 saja biar enak. Depan 30 ada 1, sampingnya ada akar 3 dan miringnya itu ada 2. Cara mencarinya kita asumsikan sin 30, sin itu kan sin demi, depannya 30 ada 1, miringnya berarti 1/2. Sin 30 berarti ketemu setengah. Cos 30 kosami samping miring berarti nanti akar 3 dibagi dengan 2. Akar 3 bagi 2 itu sama dengan setengah akar 3. Sedangkan tan itu pembagian dari sin dibagi dengan cos atau tan di saat depan samping 1 per akar 3. Jadi nanti harus kita ubah dirasionalkan ketemu sepertiga akar 3 untuk tan 30. Kita masuk ke yang 60. Sin 60 sin demi depan miring berarti setengah akar 3.
Dengan cos 60 berarti cos sami samping, sampingnya 61, miringnya 2, atau cos 60 ketemu setengah. Tan 60 tan desa depan, samping akar 3/1, maka ketemu akar 3. Sedangkan untuk sudut 45 derajat, berarti nanti cara menghafalkannya ini 1 akar 2, miringnya nanti akar 2. Oke, sin 45 ketemu setengah akar 2, sedangkan cos 45, cos sami samping miring berarti ketemu setengah akar 2 juga, dan tan 45 itu ketemu 1. Nah, nilai sin cos tan pada sudut istimewa itu nanti yang perlu kalian hafalkan sebenarnya cuma menghafalkan di antara sudut 0 sampai 90 derajat. Sin 0 itu berarti nanti nilainya 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 nilainya 1. Sedangkan cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat ketemu setengah, dan cos 90 ketemu 0. Untuk tan 0 derajat 0, tan 30 per 3 akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 tidak terdefinisi atau tidak ada. Ini sebenarnya kalian cuma menghafalkan ini saja. Nah, untuk nanti vektor materi kita, yaitu kita karena menggambar vektor nanti ada yang bernilai positif dan negatif. Tinggal di mana letaknya. Kalau diilustrasikan menggunakan diagram kartesius, nanti ada seperti ini. Misal yang di sini kita anggap dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat itu dinamakan kuadran 1. Dari 90 derajat sampai 180 derajat itu nanti dinamakan kuadran 2. Sedangkan 180 sampai yang di sini 270 itu dinamakan kuadran 3. Dan yang di sini 270 sampai di sini nanti 360 berarti kuadran 4. Ingat, dalam satu lingkaran penuh sudutnya 360, maka kita di sini dianggap dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, pada kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Berarti nanti ada sinus, kosinus, dan tangen bernilai positif semuanya. Di kuadran 2 itu yang bernilai positif cuma sinusnya saja. Sedangkan di kuadran 3 yaitu yang nilai positif tangen. Berarti nanti untuk sin dan cos bernilai negatif. Untuk kuadran 4 yaitu yang bernilai positif itu cuma cosnya saja. Nah, bagaimana cara menghafalkannya dari kuadran 1 sampai kuadran 4? Siapa saja yang nilainya positif maupun negatif? Caranya seperti ini. Kita menggunakan istilah kotansial. Kita asumsikan dari kuadran 4, berarti nanti cosnya itu pada kuadran 4 bernilai positif. Kuadran tangnya berarti anggap saja tangen, yaitu kuadran 3 bernilai positif. Sedangkan si yaitu sin, berarti sin pada kuadran 2 di sini bernilai positif. Jangan all itu artinya kan semuanya. Jadi pada kuadran 1 sinus, kosinus maupun tangen bernilai positif, tidak ada yang bernilai yang negatif. Sedangkan tabelnya seperti ini adalah tabel dari sinus, kosinus, dan tangen memakai sudut istimewa. Nah, seperti ini. Nah, pada vektor sendiri yang perlu kalian hafalkan cuma menghafalkannya sudut yang di sini. Untuk pembelajaran fisika, kalian perlu menghafalkan yang di sini saja. Oke, kita bahas dulu untuk penguraian vektor. Penguraian vektor nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Misal ini ada vektor F dengan sudut theta, karena membentuk sudut maka harus diuraikan vektornya. Penguraian vektornya bagaimana? Nah, untuk melihatnya berarti nanti ketika pada sumbu X proyeksi pada sumbu X berarti dia punya Fx, dan pada sumbu Y dia punya Fy, atau seperti ini gambarnya. Pokoknya kalau punya sudut harus diuraikan menjadi ada Fx dan Fy. Untuk penguraian vektor di sumbu X itu berarti nanti rumusnya Fx sama dengan F kalikan cos theta. Sedangkan penguraian vektor di sumbu Y yang di sini berarti nanti Fy sama dengan F kalikan sin theta. Nilai vektor ditentukan dengan persamaan, yaitu nilai F di sini ini yaitu akar kuadrat dari Fx dikuadratkan ditambah Fy dikuadratkan. Nanti hasilnya akan ketemu. Nah, ketika nanti kita mencari resultannya berarti pakai rumus ini F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat.
Nah, arah vektor itu ditentukan dengan persamaan, yaitu tangen theta sama dengan Fy dibagi dengan Fx. Kita lihat penguraian vektor, kita ambil dulu dari penguraian vektor dari kuadran 1 dahulu. Ingat kuadran 1 nilainya yang bernilai positif, yaitu semuanya bernilai positif. Berarti sin, cos, maupun tan bernilai positif. Kita lihat misal ini mempunyai sudut 30 derajat. Kita uraikan terhadap sumbu X berarti dia punya Fx, terhadap sumbu Y yang di sini berarti dia punya Fy. Kita masukkan penguraian vektor di sumbu X berarti nanti Fx sama dengan F kalikan cos theta. Ingat tetanya yaitu yang di sini yang menempel pada sumbu X. Ingat ketika kita bicara penguraian vektor itu yang menempel pada sumbu X. Berarti Fx F kalikan cos theta. Fx-nya kita masukkan, F-nya 10, cos-nya ketemu cos 30. Sehingga didapatkan Fx sama dengan 10 kalikan setengah akar 3. Cos 30 tadi bisa dilihat dari tabel ya, berarti ketemu setengah akar 3. Sehingga Fx didapatkan 5 akar 3 Newton. Sedangkan pada sumbu Y penguraiannya yaitu Fy sama dengan F kalikan sin theta. Dengan asumsi Fy sama dengan F-nya kita masukkan 10 kalikan sin 30 derajat. F-nya kita masukkan lagi, sin 30 itu ke setengah, berarti nanti 10 kalikan setengah. Untuk Fy-nya sendiri yaitu ketemu 5 Newton. Ya, kita lanjutkan contoh soal pada kuadran 2, penguraiannya di kuadran 2. Nah, ini dia contoh pada kuadran 2. Ini ada sudut F 20 akar 3 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Kita uraikan dulu. Oke, kita masukkan dulu, kita uraikan terhadap sumbu X, dia punya Fx, terhadap sumbu Y berarti dia punya Fy. Kita lihat Fx-nya berarti nanti di sini di negatif X berarti nanti Fx-nya bernilai negatif. Untuk Fy-nya bernilai positif karena ke atas ya. Oke, kita ilustrasikan. Ingat di kuadran 2 yang bernilai positif cuma sinusnya saja, yang lainnya bernilai negatif. Penguraian vektornya di sumbu X yaitu Fx F kalikan cos theta. Ingat sudutnya yaitu yang menempel pada sumbu X. Berarti diambil sudut yang menempel di sumbu yang di sini. Ingat kuadran 2 nilai kosinusnya bernilai negatif. Maka 20 dikalikan sudutnya kita kasih tanda negatif cos 60 derajat. Sehingga didapatkan 20 kalikan akar 3 dikali cos 60 itu nilai setengah, karena di sini kuadran 2 bernilai negatif maka kita negatifkan. Sehingga untuk Fe ketemu negatif 10 akar 3 Newton. Untuk berikutnya kita uraikan terhadap sumbu Y. Untuk Fy ingat gambarnya ke atas berarti nanti nilainya positif. Oke, kita masukkan Fy sama dengan F kalikan sin theta. Sedangkan Fy sama dengan 10 kalikan sin 60 maka ketemu ini di sini salah penulisan, ini seharusnya 20 akar 3 ya, yang di sini ini ketemu 20 akar 3 kalikan sin 60 berarti setengah akar 3, sehingga didapatkan ini 20 kali setengah ketemu 10, akar 3 kali akar 3 ketemu 3, sehingga didapatkan 30 Newton. Ingat ini Bapak ubah dulu, ini 20 akar 3. Kita lanjutkan untuk penguraian vektor pada kuadran 3. Jika nilai F 50 Newton, uraikan vektor di atas ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Ingat, kalau vektor itu dicari sudutnya yang menempel pada sumbu X. Ini masih menempel pada sumbu Y. Ini terletak di kuadran 3. Di kuadran 3 yang bernilai positif yaitu kotansial. Berarti tannya bernilai positif, sedangkan sin dan cosnya bernilai negatif. Kita lihat, ini sudutnya 37 derajat. Kita ambil yang di sini. Yang di sini berarti ke 90 dikurangi 37 maka didapatkan nilai 53 derajat. Oke, berarti nanti sudutnya pakai 53 derajat. Kita uraikan ke sumbu X berarti nanti ada Fx, sedangkan nanti kita uraikan pada sumbu Y kita ada Fy. Ingat ini arahnya Fx ke kiri, Fy-nya ke bawah, berarti nanti mereka nilainya negatif semua. Kita buktikan dengan rumusnya. Pada sumbu X diuraikan Fx sama dengan F kalikan cos theta. Ingat cosnya yang menempel pada sumbu X yang di sini. 50 dikalikan, kita negatifkan karena kuadran 3 bernilai negatif cos 53 derajat. 50 dikalikan cos 53 itu 0,6 dinegatifkan ketemu Fx-nya negatif 30 Newton. Pas ya, sesuai gambarnya ke kiri maka nilainya negatif.
Kita masukkan penguraian vektor pada sumbu Y, yaitu Fy sama dengan F kalikan sin theta. Kita masukkan 50 kalikan sin 53, negatif sin 53. Hasilnya kita negatifkan 50 kalikan 0,8, maka ketemu negatif 40 Newton. Contoh berikutnya, ini vektor berada di kuadran 4. Ingat, vektor itu yang menempel pada sumbu X. Ini sudah ada 30, berarti sini 90 kurang 30 ketemu 60 derajat. Berarti nanti kita menggunakan sudut 60 derajat. Oke, ini ingat kuadran 4 yang bernilai positif yaitu nilai cos-nya saja. Berarti nanti sin-nya bernilai negatif. Kita uraikan terhadap sumbu X, dia punya Fx. Terhadap sumbu Y, dia punya Fy. Kita uraikan pada sumbu X, berarti Fx sama dengan F kalikan cos theta. F-nya kita masukkan, cos-nya memakai 60 derajat. Di kuadran 4, cos bernilai positif, berarti kita biarkan saja seperti ini. 80 dikalikan cos 60 itu setengah, berarti Fx-nya ketemu 40 Newton. Penguraian vektor di sumbu Y untuk Fy sama dengan F kalikan sin theta. Sedangkan Fy sama dengan 80 dikalikan negatif sin 60 derajat. Sedangkan Fy sama dengan 80 dikalikan negatif setengah akar 3. Sehingga didapatkan Fy 40 akar 3 Newton. Oke, terima kasih kalian sudah mampir di channel ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian. Dan kalau ada yang belum jelas silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oke. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.